Selamat datang di Orkestra. Orasi Caster Ceria. Tema hari ini untuk orkestra adalah Genius, orang berpendidikan dengan sedikit bumbu kegilaan. Waduh. Berat banget ya. Kita akan mengenal lebih lanjut tentang genius ini dengan definisi umumnya. Menurut Miss nih, orang genius itu kayak gimana? Orang apa? Orang jenius itu adalah orang yang memiliki kepintaran yang berlebihan gitu loh. Berlebihan. Iya. Jadi menurut apa aja aku. tahu gitu. Iya, kayak Google berjalan gitu. Berjalan. Iya. Oke, siap. Kalau menurut aku sih genius adalah orang yang berpendidikan. Mm-mm. Berarti yang sekolah gitu sampai kuliah S3 gitu. Dan cerdas. Pikirannya out of the box. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan kayak gitu, menurut aku sih aku kurang setuju dengan statement kamu harus S1 sampai S3 gitu. Oke. Karena yang namanya pintar itu nggak cuma akademik doang nggak sih? Iya sih. Karena kan kalau misalnya kayak gitu berarti jenis itu terukur oleh akademik, sedangkan kalau misalkan itu kontradiksi dengan hal yang kamu bilang kan out of Iya the box. out of the Gitu. box. Mereka membuat sesuatu yang baru. Aneh. Itu cukup aneh sih. Iya. Oke. Kalau menurut kamu siapa sih tokohnya? Kalau menurut aku sih dari aku ya Albert Einstein, penemu teori relativitas. Kenapa sih kamu menyebut dia itu adalah orang yang cerdas? Dia tuh Jenius, sorry. oh, orang jenius. Iya. Karena di zaman itu orang masih memperjuangkan apa teorinya Isaac Newton, tapi dia punya pemikiran sendiri. Ini teori Isaac Newton itu hanyalah sebuah kebodohan. Ini teori saya yang benar dan ternyata terbukti sekarang benar. Oh, tapi sayangnya saya menganggap bahwa Isaac Newton adalah orang yang jenius. Waduh. Kita bertentangan sekali Iya. ya kalau dalam hal ini. Oke. Aduh. Kenapa jenius? Karena kalau menurut aku Isaac Newton itu adalah kayak dia tuh lagi gabut, istilahnya kan lagi gabut ya. Lagi di bawah pohon apel terus tiba-tiba ada bal jatuh, terbuatlah sebuah teori. Iya gak sih? Makanya kayak kok bisa sih dia gabut tapi menghasilkan teori, sedangkan aku gabut ya cuman tiduran gitu. Tiduran. Itu orang jenius tuh kayak gitu, aneh ya. Nah iya benar lah gitu. Kita mau Bingung ngomong banget gak sih? aneh tapi kayak ada kata-kata yang lebih baik. Unik Apa? dan gila. Iya unik Itu. dan gila, Unik bener. dan gila. Kita kalau lihat apa aja tuh ya udah makan. Iya bener. Bukan buat teori ya. Bukan teori. Iya, itu adalah orang jenis atau gila berarti? Nah, itu aneh. Oh, itu Tapi aneh. orang jenis itu memang punya kecenderungan kegilaan. Karena pikiran kata Miss tadi, mereka itu terlalu pintar. Mereka itu terlalu pikirannya kemana-mana. Iya sih benar. Dan kalau misalkan biasanya ya kalau orang jenius itu tuh suka dianggap gila mungkin ya sama Iya. orang-orang sekitarnya gitu ya. Contohnya kayak kalau kita lihat kayak dalam Islam gitu ya, dalam Iya. agama kayak ada Nabi Muhammad yang menyebarkan agama tapi dianggap gila oleh Iya, orang kafir orang kan. kafir. Atau Nabi Ibrahim yang memakai logika. Iya, pakai logika. Iya kan? Dia sampai ngasihin tombak, kapak Aku kan? baru tahu Ingat? cerita itu. Aku mau Oh, dengerin. kamu belum tahu. Belum tahu. Jadi ceritanya itu waktu itu ya Nabi Ibrahim itu kan mencari Tuhan tuh. Oke. Terus pada saat itu tuh banyak berhala di daerah itu tuh dia tuh menganggap bahwa berhala tuh bukan Tuhan. Tapi pada saat itu ayahnya saja yang memahat si patung-patung tersebut. Terus pada akhirnya pada masa itu beliau menghancurkan seluruh batu-batuan patungnya dan yang tersisa adalah batu Lata Uzza. Lata Uzza. Ya namanya Lata Uzza. Dan Lata Uzza itu diselipkan kapak sejenis kapak gitu, dan ketika orang-orang pas datang mau menyembah kaget gitu. Wah, nih kenapa nih pada hancur. Terus udah gitu pada akhirnya Ibrahim ngomong dia kok yang menghancurkannya gitu. Si batu Lata Uzza itu yang menghancurkannya. Terus kata mereka secara logika gak mungkin lah batu tersebut menghancurkan batu yang lain karena kan batu tuh diam. Terus Nabi Ibrahim ngomong, tuh tahu kenapa masih disembah? Iya. Aneh kan? Aneh sih. Nah, itu adalah bentuk sebuah kejeniusan yang dianggap gila pada zaman itu. Iya, padahal mereka yang gila. Iya gak sih? Ngapain nyembah sesuatu yang diem? Iya kan? Iya, makanya. Sesuatu yang gak berpikir. Oke. Jadi
Sebentar ya. Oke, kita lebih dekat dengan mereka dengan mengenal hobi-hobi mereka. Oke, aku akan membahas salah satu hobi yang menurut aku itu cukup aneh. Apa? Salah Misalnya? satu jenis kesukaan aku juga, Nikola Tesla. Mas tahu nggak? Nikola Tesla setiap bangun tidur Iya. olahraga jempol kaki. Hah? Iya. Entah 3 kali atau 100 kali. Jempol kaki? Iya, Nggak buat apa? Karena dia percaya itu membuat saya jenius. Dan Nikola Tesla sangat suka angka 3. Jadi misalnya ada sebuah bendungan gitu. Ini anggaplah sebuah bendungan. Dia sebelum masuk, dia bisa ngelingin ini 3 kali baru saya masuk. Lah. Terus, iya aneh kan? Kok bisa sih kayak gitu? Itulah jenius. Kita nggak pernah tahu pikiran mereka itu gimana. Iya, bener-bener. Terus pas dia Terus? makan, Ya. dia punya sekitar 18 serbet. Hah? Per piring, per makanannya, per meal. Kan kalau anggaplah orang Eropa makannya 3. Iya, Pertama makanan pembuka, utama dan penutup. Berarti dia menghabiskan 18 kali 3. 3 napkins, 18 kali 3 napkins. Ya Allah. Ya. Karena dia itu punya fobia tentang itu hal-hal kotor. Oh, OCD. Iya gitu. Jadi kalau ini kotor dikit saya nggak mau pegang. Mending bakar saja. Oh, iya. Oh, ngomong-ngomong soal itu, aku juga pernah baca kalau nggak salah ada teori biokreativitas gitu. Apa itu? Jadi teorinya itu tuh menyebutkan gitu ya bahwa kebanyakan orang Jenius. Mulai goyang nih, jenius atau gila nih? enggak, orang jenius itu sebenarnya memiliki kecenderungan untuk beberapa penyakit. Oh iya, memang ada. Iya, jadi dan itu tuh diteliti dan kebanyakannya itu ada beberapa penyakit mental lah yang tertinggi seperti OCD yang tadi kamu bilangnya Tesla gitu kan. Siapa Tesla? Nikola Tesla ya. CEO Itu Tesla bukan ke sih? OCD, tapi lebih ke apa? Fobia. Iya, fobia. Iya, kan sejenisnya. Terus juga biasanya itu orang yang bipolar terus. Jadi mereka itu katanya tuh memiliki kreativitas yang sangat tinggi dengan hayalan yang sangat tinggi kayak skizofrenia. Kan skizofrenia juga kan kayak kita mendengar suara-suara yang akhirnya disalurkan kreativitasnya ngerti nggak? Ini suara dari mana sih? Iya, nah terus pada akhirnya ada salah satu seniman, aku lupa namanya, dia tuh punya skizofrenia dan untuk mengobati skizofrenia itu dia itu mencoba lewat musik gitu, jadi kayak dituangkan gitu loh, jadi kayak medianya itu adalah musik. Iya, jadi jenius, ngerti gak sih? Iya. Jadi jeniusnya itu di situ, maksudnya tuh kayak ketika dia, ya gitu. Aneh memang ini orang itu aneh. Habis itu apa lagi ya? Oh, Salvador Dali. Baru kita kenal kan? Iya. Dia itu pernah pada suatu event atau suatu keadaan dia merasa dirinya itu kasukan. Iya, kasukan. Saya tuh kasukan. Padahal nggak kasukan. Saya tuh kasukan. Tolong eksorsis saya atau ruqyah saya, tolong. Padahal dia baik-baik saja. Dia kayak orang normal. Terus siapa? Benjamin Franklin. Oke. Dia itu sering melakukan mandi udara. Mandi udara. Mandi udara. Jadi maksudnya gimana sih mandi udara? Kayak mandi. Jadi bak kosong, ya udah mandi. Lah. Ya udah mandi. Saya mandi. Tapi mereka itu orang mereka itu orang gila sebetulnya. Tapi gini loh Panji, sebenarnya ya. Mungkin orang jenius bisa jadi gila, tapi orang gila nggak bisa jadi jenius. Ya jadi gini, aku pernah dengar dari suatu YouTuber. Aku mau cari tentang ini di internet, tapi aku nggak ketemu mulu antara dia salah ngomong atau apa gitu. Jadi ada kalau salah mohon koreksi, ahli sosiologis. Dia itu kabur dari rumah sakit jiwa ke istrinya, dirawat istrinya, ternyata baikan. Ternyata istrinya ini pelacur gitu. Kan dia malah makin stres dong. Iya kan? Iya kan? Pasti. Akhirnya dia cari cewek lain. Pas dia mau tembak, ternyata ditolak. Tembakan pertama ditolak. Dia mau nembak lagi, ternyata si perempuan itu mati. Hah? Iya mati. Kok
Dari situ dia tak kenapa pulang lagi ke rumah dia mikir apa gitu, dia nulis sebuah buku, ternyata itu jadi teori sosiologis sampai sekarang kita pelajari. Oh. Dari patah hati berujung. Iya, berujung teori sosiologis zaman sekarang. Iya, lucu banget ih. Aneh kan? Iya, bener-bener sama kayak Isaac Newton, gabut Newton, berujung teori. Teori. Iya. Tapi gini ya. Oke, let's say kita ngomongin yang tadi itu, mereka itu bukan orang gila semuanya. Iya. Tapi semakin saya mempelajari tentang orang jenius ini, saya dapat mengambil satu kesimpulan. Apa? Orang jenius adalah melakukan hal-hal terbaik menurut mereka, menurut passion mereka, menurut talent mereka, dan tidak menurut lingkungan mereka. Kayak tadi apa? Yang Nabi Ibrahim tidak menurut lingkungan. Kan kok mungkin di lingkungan itu yang dianggap jenius itu yang jago mematung. Iya benar. Tapi passion dia adalah mencari kebenaran. Adalah menjadi orang yang rasional. Dia hancurkan semuanya. Iya. Gitu. Habis itu Albert Einstein. Ini saya juga ada mencari kebenaran. Passion saya di fisika. Saya harus mencari kebenaran fisika. Iya. Teori Isaac Newton salah. Saya buat teori baru. Oh, iya. Itu. Jadi kalau Panji milih jadi jenius atau jadi gimana? Sedikit kompleks sih. Sebetulnya orang jenius ini untuk menjadi jenius itu kenapa sih mereka segila dulu? Iya. Kalau gitu kita lempar ya ke para penonton. Jadi bagaimana menurut kalian? Iya. Ingin jadi orang jenius langsung, orang cerdas biasa, atau jadi orang jenius? Gila dulu baru jenius. Jenius. Oke. Bye. Goodbye. Bye bye.